baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apresiasi prosa fiksi pada angkatan Jepang dan angkatan 45. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga dapat menyimak dan memahami video ini sampai selesai. Nah, yang pertama ada angkatan Jepang. Angkatan Jepang adalah suatu zaman di mana bangsa Indonesia dijajah selama 3,5 tahun oleh Jepang. Selama dipimpin oleh pemerintahan Jepang, bangsa Indonesia diberikan janji-janji mulu yang menyenangkan. Pada tahun 1943, Jepang mengumpulkan para sastrawan Indonesia dan diberi nama Kuimin Bunka Shidaseko, yang dikenal sebagai pusat kebudayaan. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis serta bersifat realistis dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen bahkan sandiwara. Nah, sastra pada angkatan Jepang ini memiliki karakteristik yang khas. Yang pertama, mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap kegagahan beranian tentara Indonesia melawan musuh sekutu. Yang kedua ada rasa benci, dendam, dan berontak terhadap keadaan yang mencekam oleh tindakan pendudukan Jepang. Yang ketiga ada sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan yang dialami, khususnya bangsa Indonesia terhadap perlawanan sekutu tersebut. Nah, yang keempat ada sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang kelima yaitu ada rasa kebangsaan yang kuat dan bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Nah, adapun tokoh-tokoh pada angkatan Jepang ini yaitu yang terkenal ada Amal Hamzah, Idrus, Usmar Ismail, dan Maria Amin. Karya sastra pada angkatan Jepang, saya mengambil salah satu karya sastra yang berjudul Seniman Pengkhianat, karya Amal Hamzah pada awal tahun 1942. Karyanya ini telah dibukukan oleh H.B. Jassin dalam bukunya yang berjudul Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang pada tahun 1985. Sandiwara ini merupakan bentuk sebuah sindiran kepada para seniman yang bekerja untuk Jepang, seperti salah satu dramanya yang berjudul Tuan Amin, yang juga merupakan bentuk sindiran kepada Armin Pane yang pada waktu itu bersemangat menyokong Jepang dan menulis sandiwara-sandiwara pesanan Jepang. Jadi, aliran karya sastra angkatan Jepang ini adalah aliran simbolisme, yang mana dengan maksud aliran ini digunakan dapat menutupi kebenaran-kebenaran yang sebenarnya terjadi dari Badan Sensor Jepang. Selanjutnya ada angkatan 45. Di mana angkatan ini disebut juga sebagai angkatan kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah dijajah oleh masyarakat Jepang. Nah, karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda pada angkatan sebelumnya. Dikarenakan pada angkatan 45 ini karya sastra dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang dikenal sangat keji terhadap bangsa Indonesia. Angkatan 45 disebut juga sebagai angkatan Chairil Anwar, dikarenakan Chairil Anwar dianggap sebagai tokoh pelopor terbentuknya angkatan 45 ini. Adapun berikut ciri-ciri dari karya sastra pada angkatan 45 ini yaitu yang pertama ada bebas, dengan maksud bebas di sini yaitu terlepas dari tekanan-tekanan yang dialami masyarakat Indonesia saat terjadinya penjajahan. Yang kedua ada universalitas, yang ketiga ada individualistis, yang keempat ada realita, yang kelima ada futuristik. Adapun tokoh-tokoh pada angkatan 45 ini yaitu ada Chairil Anwar, Rifai Apin, dan Asrul Sani. Berikut karya sastra pada angkatan 45. Salah satu karya sastra pada angkatan 45 ini yaitu Deru Campur Debu tahun 1945, karya dari Chairil Anwar. Deru Campur Debu ini berisi kumpulan-kumpulan puisi karya Chairil Anwar yang sudah dibukukan. Buku ini berisi sajak-sajak terkemuka Chairil Anwar yang dihiasi dengan ilustrasi.
Dari kumpulan saja ini tercermin perjuangan yang tak pernah padam dan terus membahana dalam perjalanan waktu. Pada karya Angkatan 45 menggunakan aliran realisme, yaitu mengilustrasikan atau menggambarkan atau mencerminkan karya sastra secara apa adanya meskipun dijiwai dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, sekian materi dari saya tadi terkait karya sastra pada angkatan Jepang dan angkatan 45 tersebut. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.